Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin nabiyil ummil amin, الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار الذين حفظوا الأمانة وبلغوها إلى الأخيار من التابعين ومن ثم إلى الأفاضل من تابع التابعين حتى وصلت إلينا دون كدر ولا شائبة. أما بعد, pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua, mari kita haturkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menyelenggarakan kehidupan kita, Zat yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, Zat yang menghidupkan dan mematikan kita, Zat yang memberikan hidayah kepada kita sehingga pada saat ini kita masih sempat menambah bekal ibadah kita untuk kehidupan kita di akhirat kelak nanti. Pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan, kita limpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dunia ini hina dan fana. Akhirat itu kekal dan mulia. Itulah keterangan penjelasan yang pasti dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntung mereka orang-orang yang mau mendengarkan nasihat-nasihat agama, nasihat yang penuh makna, nasihat yang dapat menghantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya penuh dengan konsentrasi, berusaha memahaminya,
merenungkannya dan berusaha merealisasikannya dalam kehidupan nyata setiap hari dengan perkataan dan perbuatan. Pendengar mimbar agama RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat agama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lah." Dan bahwasanya kehidupan dunia ini tiada lain hanya melainkan main-main dan senda gurau belaka. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan sungguh negeri akhirat jauh lebih baik. Kampung akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua. Dunia adalah permainan dan senda gurau belaka. Akhirat lebih baik untuk kita semua, untuk kita orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita tidak memikirkan itu? Mengapa kamu tidak memahami? Di dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan dunia. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Lagi-lagi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak mau memahaminya? Apakah kalian tidak mau memikirkannya? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan, meluaskan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyempitkan rizki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa farihu bil hayati dunya. Kemudian mereka bergembira, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan kehidupan dunia bila dibandingkan dengan akhirat hanyalah kenikmatan yang sedikit. Pendengar mimbar tilawah RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita semua. Araditum bil hayatid dunya? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian puas
dengan kehidupan dunia daripada akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Padahal kenikmatan dunia apabila dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, maka kenikmatan dunia hanyalah sedikit. Akan tetapi sebagai manusia kita tentunya lengah dan lalai. Kita sebagai manusia tentunya selalu condong pada yang namanya dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua agar kita tidak terpedaya oleh keindahan dan kemewahan dunia. Agar kita senantiasa kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama, dan menjadikan dunia sebagai batu loncatan, sarana untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kamu orang-orang yang bermaksiat, berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pendengar mimbar agama RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah yang menerangkan tentang mulianya negeri akhir dan hinanya dunia. Masih banyak lagi keterangan-keterangan Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan negeri akhirat, kekalnya negeri akhirat, dan hinaan, kefanaan negeri dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita semua agar kita tidak lengah dan lalai dengan indahnya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'i." Wallahi mad dunya fil akhirah. Demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam. Seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan jari jemarinya ke dalam lautan. Falyanzur bima yarji. Maka hendaklah dia melihat dengan apa ia menarik kembali tangannya tersebut. Pendengar RRI mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia dan seluruh isinya ini seperti air yang menempel di jari jemari kita setelah kita cerupkan ke dalam air. Sedangkan akhirat ibarat lautan yang sangat luas. Dalam hadis yang lain, dunia diibaratkan sebagai bangkai kambing yang cacat. Yang seandainya kambing yang cacat itu masih hidup, maka tidak ada seorang pun yang tertarik.
tertarik untuk memilikinya. Lalu bagaimana jika kambing yang cacat itu sudah tidak bernyawa lagi, sudah menjadi bangkai? Adakah orang yang sudi mengambil dan menyimpannya? Tentu tidak. Wahai jiwa yang lebih mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, tidakkah kita mau berpikir tentang hakikat dunia ini? Seandainya seluruh dunia beserta isinya berada di dalam genggaman kita, dan ditambah lagi satu dunia lagi yang semisal dengan itu untuk kita semua, apakah ada yang tersisa untuk kita jika maut datang menjemput kita? Setiap hari selalu ada ibrah, setiap hari selalu ada pelajaran. Pada kematian yang kita saksikan, atau pada berita kematian yang kita dengar, sesungguhnya itu semua terdapat pengingat bagi kita bahwa suatu saat nanti dunia dengan segala gemerlapnya akan kita tinggalkan. Maka sampai kapan kita akan bertakwa? Sampai kapan kita akan sujud, ruku, tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan baru kita mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita menunggu dan berharap ada dunia lain setelah dunia ini? Tentu tidak. Setelah dunia ini hanya ada akhirat. Maka sungguh sesuatu yang tidak mungkin jika kita menginginkan dunia setelah dunia. Apakah mata kita masih buta? Apakah telinga kita masih tuli dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat-nasihat agama, nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Apakah hati kita tidak peduli lagi dengan kehidupan kita di akhirat, sehingga lebih condong memusatkan segala perhatian kita pada dunia? Padahal dunia adalah hina, dunia tidak kekal, akhirat nan mulia, akhiratlah yang kekal abadi. Pendengar RRI, mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini hanya sekali. Maka mari kita jadikan dunia ini sebagai wasilah untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Mari kita persiapkan diri, keluarga kita, untuk menyongsong kehidupan akhirat, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bergegas menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita di akhirat kelak nanti.
Mari kita bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Alangkah merugi seseorang yang menjual kenikmatan surganya, kenikmatan akhiratnya dengan angan-angan dan dusta. Dengan permainan-permainan yang menarik atau dengan menukar surga dengan syahwat yang hina dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Pendengar mimbar Tilawa RRI yang dirahmati oleh Allah, pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat merugi orang-orang yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Sungguh sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan umur mereka dalam gelimangan dosa. Sungguh sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan umur mereka dalam gelimang maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah bahwa sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan orang-orang yang merugikan keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Kita merugi pada hari kiamat nanti. Kita merugi di hari akhirat nanti. Kita merugi pada hari pembalasan amal kebaikan dan keburukan nanti. Kita merugi saat amal ibadah kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merugi karena kita tidak mempersiapkan diri kita saat kehidupan dunia ini, saat menjalani kehidupan kita di dunia ini untuk menggapai kehidupan yang hakiki di akhir. Kita tidak mempersiapkan diri dan bekal untuk kehidupan akhirat. Kita tidak mempersiapkan keluarga kita untuk menyongsong kehidupan akhirat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kerugian yang nyata. Pendengar RRI mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita memanfaatkan waktu, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup yang masih tersisa ini untuk mempersiapkan bekal kehidupan kita yang pasti di akhirat nanti. Dan pasti kita butuhkan yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu," dan bersiap-siaplah, berbekallah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kehidupan akhirat, untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah." Dan kebaikan apa saja yang telah kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairan wa a'zama ajra. Yang demikian itu lebih baik dan lebih besar pahala balasannya
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh sengsara orang-orang yang setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kehidupan dunia, kenikmatan dunia yang baru padanya, namun dia tidak menggunakannya untuk mempersiapkan diri menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Sungguh celaka orang-orang yang semakin bertambah kekayaan duniawinya, tetapi tidak menjadikannya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh celaka orang-orang yang ditambahkan kenikmatan dunianya, tetapi tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan itu menjadikannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus dicurahkan kepada kita semua. Kesehatan, harta kekayaan, kesempatan, dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan yang apabila salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut, maka kita tidak akan mendapatkan nikmatnya dunia ini. Ada yang berupa air, ada yang berupa pakaian, ada yang berupa makanan, ada yang berupa rumah, tempat tinggal hunian, ada yang berupa kendaraan. Apakah kita gunakan semua itu sebagai batu loncatan, sebagai sarana wasilah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita menggunakan semua itu untuk mempersiapkan diri bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau sebaliknya, kita gunakan itu semua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau demikian, sungguh celaka kita ketika diberikan berbagai macam kenikmatan, tetapi kita malah ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melanggar aturan-aturan Allah, untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam agama. Itu semua merupakan bentuk kufur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlena dan terpedaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Dan janganlah mengira mereka orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, bahwa kami memberikan untuk mereka sebagai sebuah kebaikan untuk diri mereka. Innama numli lahum liyazdadu ithma. Sesungguhnya kami berikan kepada mereka agar mereka bertambah dosanya, agar dosa bertambah untuk mereka. Walahum adzabun muhin. Dan pada akhirnya nanti
bagi mereka azab yang menghinakan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah," apabila engkau melihat Allah, "yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi," Allah memberikan kenikmatan daripada dunia kepada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diberikan? Ma yuhibbuhu, seluruh kenikmatan yang diinginkan, yang disukai, yang disenangi oleh hamba. Padahal dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa innama huwa istidraj, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah istidraj. Pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu istidraj? Istidraj secara singkat adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dunia pada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah. Allah ingin menjebak dia untuk semakin sesat, untuk semakin menjadi dia di dalam kemaksiatannya, sehingga pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, falamma nasu ma zukkiru bihi, maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang mereka telah diberikan peringatan tersebut dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah sampaikan ketika mereka sudah lalai melupakan peringatan-peringatan tersebut, Allah buka bagi mereka pintu segala sesuatu yang sifatnya dunia. Hatta idza farihu bima utu, hingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka dari kenikmatan dunia, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kami ketika itu kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan cara tiba-tiba, maka mereka ketika itu berdiam dan berputus asa. Pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan hidayah, sehingga tidak terpesona, tidak terpedaya dengan kenikmatan dunia. Kita jangan iri hati, jangan pernah kita terbelalak mata melihat kenikmatan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, sementara mereka dalam gelimang dosa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Allah ingatkan kepada kita, janganlah sekali-kali membuatmu ta'ajub harta kekayaan kenikmatan dunia mereka dan anak-anak keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya.
Allah berikan harta, kekayaan, kenikmatan dunia, anak keturunan, saat mereka bermaksiat kepada Allah. Tujuan Allah pada akhirnya adalah Allah ingin mengazab mereka karena kemaksiatan mereka. Di mana Allah mengazab? Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghinakan mereka, diri mereka, sedang mereka dalam keadaan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi pendengar mimbar agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita untuk senantiasa menjadikan dunia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita untuk menjadikan dunia sebagai wasilah untuk menggapai kehidupan akhirat yang bahagia dan kekal dan abadi. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.